Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana gelap matanya Habib Lutfi, bagaimana kenekatan Habib Lutfi, bagaimana dalam tanda kutip pembangkangan Habib Lutfi kepada Nahdlatul Ulama. Ini yang kita herankan, ini yang kita bingungkan. Jadi selama ini Habib Lutfi dianggap sebagai sesepuh yang bijak, sesepuh NU, bahkan sesepuh habaib yang dianggap paling bijak, paling lembut hatinya, paling baiklah begitu. Jadi dalam polemik nasab pun posisi Habib Lutfi adalah pengadem dan jarang diserang-serang oleh netizen atau oleh para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali tindakan-tindakan Habib Lutfi yang menyiratkan dalam tanda kutip sama saja dengan habaib Ba'alwi lainnya. Hanya saja Habib Lutfi adalah Habib Ba'alwi versi lembut. Begitulah kira-kira. Beberapa di antara dalam tanda kutip kenakalan Habib Lutfi adalah, pertama, beliau telah dengan sengaja membelokkan sejarah NU. Jadi sudah sering dibahas orang bahwa menurut Habib Lutfi NU ini didirikan atas petunjuk Habib, yaitu kakek buyutnya Hisham bin Toha kalau nggak salah. Jadi katanya para ulama berkumpul di Mekah, kemudian menunjuk Habib Hisham bin Toha untuk membuat organisasi Nahdlatul Ulama dan memerintahkan kepada Mbah Hashim Asy'ari untuk membentuknya. Ini karangan Habib Lutfi bin Yahya. Tentu saja ini diprotes dan menimbulkan kegaduhan di kalangan NU sendiri. Loh, kok begitu ceritanya? Nggak gitu toh. NU punya cerita yang sebenarnya. Maka muncullah sejarah berdirinya NU yang sudah diluruskan. Silahkan disimak di video-video dalam channel ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada dikatakan bahwa NU ini dan habaib punya torikot, namanya torikot Alawiyin atau torikot Alawiyah. Tapi ternyata setelah diteliti, torikot ini tidak muktabar, tidak bisa dikatakan torikot yang beneran. Karena syarat-syarat sebuah torikot tidak dipenuhi. Tidak ada mursyidnya yang jelas, tidak ada ijazah-ijazahnya yang jelas, tidak ada sejarah-sejarah ketorikotan yang jelas, tidak ada lafad-lafad zikir-zikir yang wurud, dan sanad-sanad ketorikotannya tidak tersambung, tidak ada guru dan murid yang berkesinambungan. Ngarang lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita menyerang Habib Lutfi bin Yahya, bukan kita mengorek-ngorek orang-orang yang tidak punya kesalahan supaya salah, difitnah-fitnah, dibuat-buat, tidak. Habib Lutfi sendirilah yang memperlihatkan kepada khalayak ramai, kepada publik, bahwa beliau berbeda antara ucapan dan kelakuan atau tindakan. Ucapan memang lembut, tetapi kelakuan kalut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, atau bahasa sekarangnya membagongkan, adalah kenekatan Habib Lutfi dalam tanda kutip merampas Jatman. Jatman itu adalah
Jam'iyah At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi perkumpulan para thariqat, ahli tarekat, mursid-mursid, orang yang bertarekat, bertasawuf, membuat suatu organisasi yang disebut Jatman. Tarekat NU yang mu'tabarah loh. Yang tidak mu'tabarah seperti Alawiyah atau Alawiyin tadi tidak masuk, tetapi dimasukkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Jatman ini sebelumnya telah mengangkat Habib Lutfi bin Yahya sebagai rois amnya, ketua tarekatnya lah begitu. Ini sebelum beliau dalam tanda kutip kesurupan. Masih baik-baik saja, fine-fine saja ada di NU, berkhidmat kepada NU, menjaga NU, merawat peradaban. Sehingga beliau diberi tugas untuk mengelola BANOM, badan otonom, badan tersendiri dalam NU untuk dikembangkan. Dan dalam kepemimpinannya ternyata Jatman ini lambat laun diubah, ADART-nya diubah, badan hukumnya menjadi tersendiri, terpisah dari NU. Bukan badan otonom NU lagi, tapi menjadi organisasi perkumpulan ahli tarekat tersendiri, terpisah. Jadi memisahkan diri lah begitu, memberontak, merdeka. Sudah dibahas di channel ini. Kenekatan Habib Lutfi dalam tanda kutip membajak Jatman inilah yang membuat para warga NU meradang, marah besar, memprotes, dan ya paling minim-minim bertanya-tanya, heran tidak nyangka kok beliau senekat itu. Nah, pada saat-saat pembelokan Jatman menjadi organisasi milik sendiri, NU belum sadar, belum waspada, belum alert. Sadar dan waspada ini ketika kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya berakhir. Tetapi beliau tidak mau keluar dari Jatman, tidak mau meninggalkan Jatman. Usut punya usut, ternyata Jatmannya sudah milik sendiri. Jadi dalam akta notarisnya telah menghadap Tuan Lutfi bin Yahya. Merdeka. Nah, disitulah muncul deadlock atau kebuntuan daripada PBNU untuk menarik kembali Jatman. Uang sudah diambil, mau gimana lagi? Dan proses beralihnya Jatman menjadi organisasi sendiri pun juga katanya tidak diketahui NU, tidak mendapat persetujuan NU, tidak melalui musyawarah dengan PBNU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sekarang perkembangannya? Perkembangannya sekarang adalah Jatmannya Habib Lutfi kekeh berdiri sendiri membuat muktamar ke-13-nya di Pekalongan. Kalau nggak salah 30-31 Desember nanti. Dan ini sudah tidak bisa dihambat, sudah tidak bisa di stop, sudah tidak bisa diperingatkan. Ngeyelnya Habib Lutfi ini, dableknya Habib Lutfi ini, beraninya Habib Lutfi ini terhadap NU. Nah, ini kan membuat kita prihatin. Orang sekelas Habib Lutfi sudah sepuh, sudah sebagai pemimpin thariqat pula, artinya hatinya bersih, kok bisa seperti itu? Namanya juga manusia, boy. Tepatnya salah dan lupa, boy, bukan nabi, boy. Ya, begitulah manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka PBNU harus mengambil tindakan bagaimana melawan orang yang melakukan pembangkangan. Apa yang dilakukan PBNU? Alhamdulillah. PBNU rupanya ada nyali yang selama ini dianggap membebek, dianggap tunduk pasrah pada Habib Ba'alwi karena ketua umumnya adalah Mukibin yang mengakui Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Kemudian ketua lainnya Gus Fahrur, Rois Amnya Kiai Haji Miftahul Akhyar,
kemudian Kiai Haji Zulfa Mustafa dan lain-lainnya masih bagian daripada mukibin. Dan itu yang membuat kita pesimis. Tetapi pada kali ini PBNU ternyata masih punya sikap. Walaupun mukibin, tetapi lambat laun mungkin agak-agak sadar. Oh, ternyata sifatnya begitu. Ya udah kita lawan. Walaupun Habib lawan. Begitulah kira-kira. Maka dalam tanda kutip perlawanan NU ini adalah dengan membuat jatman lagi, membuat jatman sendiri. Jatman tadi kan sudah dirampas oleh Habib Lutfi. Sekarang NU membuat jatman baru yang benar-benar milik NU. Maka kemudian NU mengadakan muktamar tandingan untuk menghambat muktamarnya Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Kapan itu? Itu akan dilaksanakan tanggal 21-22 Desember 2024 di Asrama Haji Donohudan Solo dengan tema kembali ke Khito Jatman dalam membimbing umat dan memperkokoh akhlak mulia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia maju. Alhamdulillah, ternyata berani juga. Jadi Kongres Jatman ini yang ke-13, Muktamar Jatman yang ke-13, sama-sama ke-13, Habib Lutfi pun ke-13. Ini akan diadakan sepertinya sebelum muktamarnya Habib Lutfi. Jadi muktamar Jatman asli versi PBNU adalah yang ini, yang di Solo, Muktamar Jatman Solo. Dan yang dalam tanda kutip palsu adalah Muktamar Jatman Pekalongan yang digagas oleh Habib Lutfi bin Yahya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada tahap ini orang NU harus punya sikap. Ikut jatmannya Habib Lutfi atau ikut jatmannya NU. Kalau ikut jatmannya Habib Lutfi adalah ilegal karena hasil merampok. Kalau ikut jatmannya Habib Lutfi berarti tidak ikut NU karena dia berdiri sendiri, tidak ikut NU. Kalau ikut jatmannya Habib Lutfi berarti ikut Habaib Ba'alwi. Begitulah kira-kira. Tetapi kalau mengikuti jalur yang benar, jatmannya PBNU, maka kita adalah warga NU Tulen yang mengerti sejarah NU, yang berorganisasi secara tertib, fair dan sah. Kalau kita ikut jatmannya NU berarti khidmat kita adalah kepada Nahdlatul Ulama, kepada para kiai-kiai Nusantara, para ulama-ulama Nusantara yang insya Allah bersih dari doktrin-doktrin Habaib Alwi. Bagaimana dengan pentolannya tadi? Nanti juga sadar. Nanti juga dimundurkan dalam MLB atau pemilihan-pemilihan setelahnya, insya Allah. Jadi para warga NU ini, para ahli-ahli thariqat, para mursyid-mursyid, para kiai-kiai yang sebelumnya di jatmannya Habib Lutfi, kalau punya keberanian, kalau punya kesadaran, kalau sudah terbuka hatinya tentang akhlaknya Habib Lutfi, insya Allah ikut jatmannya NU yang di Solo. Termasuk juga para mu'tamirin, para kiai-kiai dan santri-santri yang sudah sadar tadi, insya Allah kembali ke jalan yang benar, ikut jatmannya PBNU. Begitu. Jadi harapan kita jatmannya PBNU yang asli ini sukses, dan jatmannya Habib Lutfi yang muktamar di Pekalongan nanti harapannya adalah acak-acakan. Tidak sukses, kosong melompong dan enggak memenuhi quorum. Itu harapannya untuk melihat bagaimana resistensi Habib Lutfi ini masih diikuti oleh masyarakat. Nanti kita lihat kenyataannya. Kalau masih diikuti masyarakat, silahkan. Berarti memang mereka ingin jatman yang independen, yang tidak ada NU-nya.
atau paling tidak mereka masih belum menyadari akhlaknya Habib Lutfi yang sudah berubah, yang sudah tidak berakhlak kepada NU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian perseteruan antara Habib Lutfi dengan Nahdlatul Ulama. Yang tadinya beliau ada di NU dan berniat membangun NU, merawat NU, tetapi ternyata sekarang memecah belah NU. Itulah yang mungkin bisa kita simpulkan dari perjalanan Habib Lutfi ini. Entah ada apa dengan beliau sampai segitu nekatnya di tengah polemik nasab, di tengah terpuruknya Habaib Ba'alwi. Mungkin inilah yang akan menambah kehancuran daripada klan Ba'alwi atau orang-orang yang disebut Habib itu. Selalu Allah akan tunjukkan jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.